Yes. Baik, perkenalkan saya Sukmawati dengan NIM 22055510118. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai web yang telah saya buat, yaitu web portofolio sederhana, di mana di sini saya menggunakan beberapa bahasa pemrograman untuk website. Pertama ada HTML, CSS, PHP, dan juga JavaScript, dan juga mungkin beberapa bahasa lainnya seperti JSON. Nah, untuk itu mungkin saya terlebih dahulu akan menjelaskan source code dari website. Nah, di sini saya menggunakan PHP, di mana di sini terlebih dahulu kita akan mengkonekkan website ke localhost. Di sini kita connect dengan sintak con mysql connect, di mana di sini nama server, di sini root merupakan username, dan di sini password kosong dengan nama database yaitu db portfolio. Nah, nantinya di sini jika koneksi gagal akan memunculkan alert yaitu koneksi database gagal. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa di dalam head yaitu meta chartsheet UTF-8, meta name, viewport, link rel-nya, style sheet, di mana di sini kita harap ke file CSS kita, di mana lokasi path dari file CSS yaitu .css/style.css. Nah, selanjutnya di sini ada title, di mana dalam title di sini ada Sukma Portofolio. Mungkin dapat dilihat di tampilan web akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini body dari HTML, di mana di dalam body ini terdapat beberapa div yang telah saya buat. Untuk div pertama di sini ada menampilkan header, yaitu untuk portofolio saya dengan heading 1. Dan di sini heading 1 kita menggunakan text strong untuk memberikan bold pada portofolio saya. Nah, untuk header sendiri di sini kita menggunakan CSS juga. Di mana di sini ada style CSS untuk header dengan background color-nya EDD9F6 dan color-nya ada 4A474B dengan padding 20px, text align-nya center, dan font family-nya prepare display. Nah, lanjut ke navbar atau navigasi bar. Di sini saya ada beberapa navigasi seperti untuk about, projects, dan contact. Di sini kita menjadikan ketiganya menjadi sebuah kelas. Nah, di sini saya menggunakan li dan juga tag ul. Selanjutnya di sini ada div class. Ada sebuah div yang kelasnya itu container, di mana kita mengharap ke ID about. Nah, untuk di div class sendiri, untuk profile di sini kita menyantumkan sebuah foto atau untuk dijadikan foto profile pada portofolio kita. Dengan tag image, ID my image, di sini kita menyantumkan alamat path dari image itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini juga ada heading 2, nama saya, dan ada paragraf seperti kalimat yang dapat dilihat berikut ini. Selanjutnya di dalam div dengan kelas container ID about ini ada div juga di mana heading 2-nya itu ada biodata dan ada paragraf, nama, NIM, jurusan, alamat asal, di mana tiap-tiap paragraf itu kita menggunakan text strong juga. Nah, ini nantinya akan mengambil data dari database, di mana pada database itu ada tabel biodata yang isinya kolom nama, NIM, jurusan, alamat asal. Nah, datanya kita ambil dari sana. Selanjutnya di sini ada keterampilan dengan heading 2 dan ada bawahan dari keterampilan atau isi dari keterampilan. Di sini saya menggunakan tag ul dan juga tag li untuk masing-masing keterampilan, yaitu PHP, HTML, CSS, JavaScript. Mungkin dapat saya perlihatkan tampilannya pada web. Nah, berikut ini adalah tampilan dari keterampilan, di mana masing-masing keterampilan seperti PHP, HTML, CSS, JavaScript ini yang tadi kita gunakan LI.
Adapun di sini juga terdapat style CSS yang saya gunakan untuk navigasi UL dan LE, di mana displaynya ini inline, margin right-nya 20 px. Nah, mungkin untuk selanjutnya, di sini juga terdapat style CSS untuk profile image yang tadi. Di mana di sini saya menggunakan border radius 50%, max width-nya 180 px, dan marginnya 20 px. Nah, mungkin di sini dapat dilihat tampilan dari foto profile. Di sini dapat dilihat border radiusnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada sebuah div dengan kelas container dan ID-nya adalah project. Nah, di sini ada heading 2 project dan ada table class project table untuk membuat style dari tiap-tiap row dari project kita. Di sini ada tabel untuk name, description, edit, dan delete. Dan masing-masing row-nya kita gunakan TD, yaitu ada nama, deskripsi, serta yang tadi edit, dan juga delete. Nah, di sini kita juga mengambil data dari database dengan nama DB Portfolio, di mana tadi saya perlihatkan SQL query-nya ialah select ID project, nama deskripsi dari tabel project yang ada di DB Portfolio. Mungkin dapat saya perlihatkan database. Sebenarnya kita akan memperlihatkan data yang ada di tabel project. Di sini kita akan mencoba melihat data-data yang ada di tabel project pada database DB Portfolio. Yang nantinya kita akan mengambilnya ke dalam div dari sebuah project. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada div dengan kelas container, di mana ID-nya adalah kontak. Nah, kontaknya dengan heading 2, dan paragraf email kita berikan text strong, telepon juga kita berikan text strong. Nah, di sini ada heading 2 juga untuk message me. Nah, selanjutnya di sini untuk message itu sendiri, kita juga akan menginsert-nya ke database. Untuk insert-nya sendiri, di sini saya telah membuat file PHP untuk send message. Untuk pertama, kita akan menghubungkan ke localhost terlebih dahulu dengan sintak connect MySQL, connect dengan nama localhost, username root, password kosong, dan DB portfolio. Nah, di sini dapat dilihat query yang kita gunakan, yaitu insert into message, nama, pesan, dan value-nya $nama dan $pesan. Dimana jika MySQL query connects, maka pesan berhasil dikirim ke database, dan else-nya gagal mengirim pesan. Di sini ada div class untuk back to top, di mana kita berikan href ke about, dan di sini saya juga menggunakan logo dengan menyantumkan image search ke alamat page dari logo tersebut. Mungkin dapat saya perlihatkan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada dalam index.php, saya juga menggunakan beberapa JavaScript seperti untuk menangkap semua tautan dalam navigasi, terus untuk literasi melalui setiap tautan dengan menggunakan sintak links for each function ke link. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan target dari tautan, dan juga selanjutnya gulir halaman ke halaman target dengan fx mode. Di sini kita menggunakan window scroll LTO, top target element offset tab, behavior, yaitu smooth. Nah, selanjutnya di sini ada mendapatkan elemen tombol kembali ke navigasi, far back to tab button, document query selection back to tab. Dan selanjutnya di sini untuk mendeteksi perubahan posisi pengguliran,
dengan menggunakan sintak window add event listener, scroll function. Jika window scroll lebih dari 300, back to top button style display atau block. Dan else-nya di sini ada back to top button style display sama dengan none. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menggulir kembali ke atas saat tombol diklik. Back to top button, add event listener, click function dengan window scroll topnya itu 0 dan behavior-nya smooth. Mungkin dapat saya perlihatkan JavaScript-nya. Nah, di sini jika kita mengklik salah satu ID yaitu about misalkan, dia akan menggulir secara smooth ke bawah. Selanjutnya kita coba klik ID project. Nah, bisa dilihat penggulirannya sangat smooth sekali. Di sini juga ada ID contact. Nah, untuk kembali ke bagian about, kita cukup mengklik button di sini. Dan dia akan kembali ke about. Mungkin JavaScript-nya seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada JavaScript untuk mendapatkan biodata dari database, di mana di sini ada page-nya getbiodata.php. Nah, di sini kita akan mendapatkan data-data dari database, yaitu bagian tabel biodata. Di sini sebelumnya kita sudah terhubung ke database dengan query koneksi MySQL Connect ke localhost dengan username root dan password kosong dengan nama database-nya yaitu DB Portfolio. Nah, di sini kita menggunakan query select from biodata limit 1 karena kita hanya akan mengambil satu row dari dari tabel biodata pada database tersebut. Nah, di sini jika MySQL 6 rows result lebih besar daripada 0, maka data MySQL page calls atau result. Nah, kita bakal ambil data biodata dari hasil query. Pertama kita ngambil data nama, selanjutnya data NIM, data jurusan, data alamat, serta data asal. Di sini MySQL close untuk menutup koneksi ke database. Dan selanjutnya di sini ada query response sama dengan array untuk mengirimkan data sebagai respon JSON. Nah, mungkin di sini lebih jelas dari JavaScript yang kita gunakan. Di sini ada untuk send message button juga kita menggunakan JavaScript, di mana ada dokumen get elementary by ID ke send message button, add event listener, click function. Di sini kita mengambil value, name, dan juga message. Di sini ada var xhr. Kita buat objek ke XML HTTP request. Terus kita menentukan metode dan URL yang akan digunakan. Seperti kita menggunakan metode post ke URL sendMessage.php. Nah, di sini kita dapat set header jika perlu. Nah, di sini selanjutnya tangani respon dari server. Tanggapan dari server, jika misalkan responnya sukses, maka akan memunculkan alert pesan telah terkirim. Dan jika tidak, maka akan memunculkan else, yaitu alert gagal mengirim pesan. Nah, selanjutnya di sini data akan dikirim ke formulir sebagai parameter, di mana datanya name dan juga message. Nah, mungkin di sini selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail untuk div class container dengan ID project, di mana tadi seperti yang telah saya sebutkan bahwa project ini kita ambil dari tabel project di database DB Portfolio. Nah, pada tabel ini kita dapat mengedit dan juga mendelete sebuah project atau salah satu kolom dari tabel. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan file delete project.php, di mana ini akan melakukan aksi delete pada salah satu rows dari tabel project yang telah kita ambil dari tabel project di database DB Portfolio. Umumnya tabel itu kita posisikan di dalam sebuah div pada kelas container dengan ID project. Di sini kita akan memastikan database
terkoneksi atau tidak. Selanjutnya di sini ada query untuk mengecek apakah ID dari project itu ada atau tidak. Dengan sintak select from project where ID project sama dengan $project ID, resultnya sama dengan conquery SQL. Dimana jika result atau numbers lebih besar daripada 0, maka delete SQL delete from where ID project sama dengan project ID. Dan di sini jika query atau delete SQL sama dengan true, maka akan mengirimkan alert yaitu project updated successfully. Nah, di mana nantinya script alertnya ini akan dikirimkan tetap pada halaman tersebut. Di sini ada href ke index.php. Namun jika tidak atau else, maka di sini akan menampilkan pesan error deleting project. Nah, selanjutnya di sini kan apabila atau jika resultnya numbers lebih besar daripada 0, itu akan dieksekusi. Nah, namun jika else, maka project not found. Selanjutnya di sini juga ada edit project, di mana pada tabel div dengan container dan ID class project, kita juga dapat melakukan edit pada project. Di mana terlebih dahulu kita akan memanggil database dengan sintak const MySQL connect, localhost, username root, password kosong, dan DB portfolio. Nah, di sini juga kita akan memastikan bahwa ID project itu tersedia di dalam database atau tidak dengan sintak yang ini. Select from project where ID project sama dengan project ID. Nah, di sini juga ada style untuk edit project.php, di mana di sini ada container body dengan font family Arial, sans serif. Background image-nya kita tetapkan seperti pada index.php, background size-nya cover, background repeat kita tidak menggunakan, atau kita menggunakan no repeat, background attachment-nya fix dan margin 0, serta padding juga 0. Untuk heading 1, kita menggunakan background color 333 dan color FFF, text align-nya center, serta padding 20 px. Untuk fontnya sendiri di sini kita menggunakan weight 60%, margin 0, background color FFF, padding 20 px, border radiusnya 5 px, dan box shadow-nya 00, 10 px, RGBA. Untuk label, input, dan text area kita menggunakan display block, margin bottom-nya itu 10 px. Dan input dengan tipe text atau text area kita menggunakan weight 100%, padding 10 px, border 1 px solid, dan border radiusnya 3 px. Serta untuk input dengan tipe submit, kita menggunakan background color 007 BFF dengan color FFF, padding 10 px, 20 px, bordernya non, border radiusnya 3 px, dan cursornya itu kita pakai pointer. Untuk input dengan tipe submit, hover, kita menggunakan background color 0056B3. Nah, untuk alertnya kita menggunakan background color CAF50 dengan color FFF, text align center, padding 10 px, margin top 10 px, dan display sama dengan none. Untuk yang terakhir kita memberikan CSS untuk back buttonnya dengan text align center, margin top 20 px. Mungkin untuk tampilannya dapat dilihat, kita akan mencoba melakukan edit pada salah satu project. Nah, mungkin tampilannya dapat dilihat di sini. Misalkan kita akan mengupdate project ini atau mengedit.
Kita akan coba update. Dan di sini akan ditampilkan alert jika project updated successfully. Kita klik OK. Lalu akan kembali ke index.php. Nah, seperti yang tadi telah kita implementasikan, di mana di sini akan menampilkan success alert if it exists in the URL. Jika updated sukses, maka akan ditampilkan alert yang seperti tadi. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang update project.php. Nah, seperti yang tadi telah kita lakukan, kita mengupdate project. Di sini sebelumnya kita menghubungkan ke database dan memvalidasi apakah ID projectnya itu tersedia apa tidak. Nah, ini merupakan sintak untuk update project, di mana di sini kita menggunakan query update SQL, update project set nama sama dengan $nama, deskripsi sama dengan $deskripsi, di mana ID project sama dengan project ID. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jika update sukses, maka akan ditampilkan alert, yaitu project updated successfully, dan akan langsung keharap ke file index.php. Mungkin untuk selanjutnya, kita akan mencoba delete project. Kita akan mencoba delete project get work yang ini. Nah, di sini juga ditampilkan alert jika project sukses dihapus. Dan kembali ke file index.php. Nah, jadi project yang tadi telah terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba insert data ke database pada kolom message me. Di mana di sini kita akan menginsert nama, misalkan di sini Sukmawati. Misalkan pesannya di sini, halo, saya Sukmawati dengan 220-555-1018. Kemudian kita akan mencoba kirim pesan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pesan berhasil dikirim ke database. Mungkin kita akan mencoba lihat ke database. Karena kebetulan saya belum ada halaman yang mengambil tabel dari message tadi. Select from. Di sini kita akan coba run. Nah, di sini pesan yang tadi kita insert di website tersebut telah masuk ke database. Di mana di sini ID pesan itu auto increment primary key, dan nama yang saya input Sukmawati dengan pesan yang saya input, halo saya Sukmawati dengan name bla 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 bla. Mungkin hanya itu penjelasan untuk sintaknya. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba eksplorasi website ini. Kita ke about dulu. Nah, ini merupakan data-data yang kita ambil dari database. Namun belum ada tombol untuk edit atau update. Di sini ada keterampilan dan juga catatan. Nah, di sini ada beberapa project. Tadinya saya ingin membuatkan tagar agar terlihat rapi, cuman mungkin nanti. Tadi kita sudah mencoba untuk edit, mungkin kita akan coba satu kali lagi.
Oh ya, di sini juga saya menyediakan tombol untuk back to index.php, back to project. Di sini ada kontak, hubungi saya di Twitter. Di sini saya sudah harap link dari akun Twitter saya. Namun saya tidak akan coba klik. Oke, mungkin sekian dari saya. Selamat sore.